Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Haida dengan stambuk L1A1191169, mahasiswa peternakan Universitas Halu Oleo angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pengaruh Sistem Pemeliharaan secara Intensif dan Ekstensif terhadap tingkat kejadian penyakit protozoa darah pada burung merpati atau Columba livia di Surabaya. Jurnal Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, tahun terbit 2017, penulis ilmiawan Bahtiar. Latar belakang: burung merpati merupakan salah satu jenis unggas dari famili Columbidae dan salah satu kekayaan fauna di Indonesia. Burung merpati atau Columba livia ternak yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai ternak penghasil protein hewani. Salah satu daya tarik burung merpati adalah mampu kembali lagi ke sangkar awal setelah dilepas, tidak seperti burung lain yang harus selalu dikurung dalam sangkarnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015, populasi burung merpati di kota Surabaya sebesar 23.620 ekor. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang memelihara burung merpati. Sistem pemeliharaan burung merpati di Surabaya mayoritas menggunakan sistem ekstensif dengan kandang atau bakupon sederhana. Kandang kecil ditempatkan di atas atau di samping rumah dengan kapasitas 5-10 ekor burung dengan populasi kecil tidak lebih 20 ekor. Burung merpati dapat mati tanpa diketahui sebabnya dari penyakit yang dialami. Hal tersebut mengarah kepada infeksi parasit protozoa darah dengan faktor pembawa penyakit yang berkembang akibat pengaruh iklim dan manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Protozoa darah pada unggas terdiri dari 3 jenis, yaitu Plasmodium sp pada penyebab penyakit Plasmodium atau malaria unggas, Haemoproteus sp penyebab penyakit Haemoproteosis, dan Leucocitoson sp penyebab penyakit Leucocitosonosis. Haemoproteus sp merupakan penyakit yang paling sering menginfeksi burung merpati. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Apa saja jenis dan karakteristik protozoa darah yang menginfeksi burung merpati di kota Surabaya? 2. Apa hubungan tingkat kejadian protozoa darah yang menginfeksi burung merpati di wilayah kota Surabaya? 3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kejadian infeksi protozoa darah antara burung merpati yang dipelihara secara intensif dan ekstensif? Burung merpati Columba livia. Menurut Perrins and Mileton, klasifikasi dari burung merpati Columba livia sebagai berikut: Filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Aves, ordo Columbiforme, famili Columbidae, genus Columba, spesies Columba livia. Tinjauan protozoa darah pada burung merpati. Protozoa darah pada burung merpati ada 3 jenis, yaitu Leucocitoson sp, Haemoproteus sp, dan Plasmodium sp. Berikut ini dijelaskan klasifikasi siklus hidup dan penyakit yang timbul akibat protozoa tersebut. Leucocitoson sp merupakan salah satu protozoa darah yang menyerang unggas. Stadium gamet yang terdiri dari makrogamet dan mikrogamet berada dalam leukosit, sedangkan beberapa spesies lain berada dalam leukosit. Pada pemeriksaan ulas darah dengan pewarnaan gimsa gematosit bulat, Leucocitoson sp mempunyai diameter 10-14 mikrometer di dalam sitoplasma sel darah. 2. Haemoproteus sp memiliki bentuk gematosit, skizon, merozoid, oosit, dan sporozoid. Namun dari beberapa stadium perkembangan tersebut, yang dapat teramati dalam sel darah hanya bentuk gematosit, sedangkan bentuk skizon, merozoid, oosit, dan sporozoid tidak terlihat sebab berada pada sel endotel. Plasmodium sp merupakan protozoa darah yang menyebabkan malaria pada unggas. Plasmodium sp di dalam sel darah merah
mempunyai berbagai macam bentuk, yaitu troposit dengan bentuk tidak beraturan dan lebih kecil dari skizon yang juga tidak beraturan atau bulat dan berukuran 8 kali mikrometer serta dapat menghasilkan 8-30 buah merozoid. Stadium eksoeritrositik terjadi pada sel endotel pada hepar. Hubungan tingkat kejadian protozoa darah terhadap wilayah kota Surabaya. Hasil penelitian tingkat kejadian protozoa darah di 5 wilayah kota Surabaya diperoleh. Surabaya Utara merupakan wilayah yang paling banyak terinfeksi Hemioproteus sp, yaitu sebanyak 20 ekor atau 100%, dengan perbandingan pemeliharaan intensif 10 ekor dan ekstensif 10 ekor. Sementara wilayah Surabaya Pusat merupakan wilayah yang paling sedikit terinfeksi Hemioproteus sp, yaitu 13 ekor atau 65% dengan perbandingan 4 ekor pada sistem pemeliharaan intensif dan 9 ekor pada pemeliharaan ekstensif. Hasil analisis chi-square-DES menunjukkan hasil tidak berbeda nyata. Tingginya tingkat kejadian infeksi protozoa darah di wilayah Surabaya Utara disebabkan oleh lokasi pengambilan sampel yang dekat dengan lokasi pantai. Lokasi peternakan yang dekat dengan pantai memiliki resiko terserang berbagai penyakit dibanding peternakan yang jauh dari area pantai. Selain itu, memelihara secara intensif di wilayah Surabaya Utara menggunakan kandang sederhana, tidak tertutup seluruhnya dan ditempatkan di luar, sehingga burung merpati akan mudah terkena penyakit akibat terpapar agen infeksi dari luar. Faktor lain penyebab tingginya infeksi penyakit protozoa darah di Surabaya Utara disebabkan adanya migrasi burung liar. Dianggap sebagai sumber penularan yang pola penyebarannya mengikuti rute migrasi burung tersebut. Burung liar akan mudah ditemui di sekitar perairan atau pantai karena memiliki suhu dan sinar matahari yang cukup. Temperatur kota Surabaya yang tinggi serta perubahan lingkungan juga menjadi salah satu penyebab unggas akan sering terkena penyakit. Menurut Namzil, suatu lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan ternak mengalami stres. Stres menyebabkan kondisi fisiologis dan hormonal di dalam tubuh tidak stabil sehingga memicu timbulnya penyakit. Pengaruh memicu timbulnya penyakit pada kondisi hewan menjadi stres akibat perubahan lingkungan, sementara perkembangan agen patogen dan vektor menjadi lebih cepat pada perubahan lingkungan yang sama. Maka keadaan ini akan menimbulkan efek sinergisme terjadinya wabah penyakit hewan secara luas. Hubungan sistem pemeliharaan intensif dan ekstensif terhadap tingkat kejadian protozoa darah. Hasil pemeriksaan darah ditemukan Hemioproteus sp dengan presentasi 83%. Hasil tersebut terdiri dari sistem pemeliharaan intensif dengan presentasi sebesar 37% dan ekstensif sebesar 46%. Dengan hasil analisa chi-square-DES menunjukkan berbeda nyata. Hasil tersebut menunjukkan pemeliharaan ekstensif lebih sering terinfeksi Hemioproteus sp daripada pemeliharaan intensif. Analisa risiko menggunakan odds ratio atau OR diperoleh nilai 0,247 dan nilai risk estimate untuk kejadian terinfeksi diperoleh nilai 0,804 serta untuk kejadian tidak terinfeksi diperoleh nilai 3,25 sehingga dapat diartikan bahwa sistem pemeliharaan intensif lebih berisiko sebesar 0,804 kali terinfeksi protozoa darah atau memiliki risiko tidak terinfeksi protozoa darah 3,25 kali lebih tinggi daripada pemeliharaan ekstensif dengan kecenderungan infeksi atau peluang sebesar 0,247. Sistem pemeliharaan ekstensif adalah sistem pemeliharaan dengan melepas burung merpati ke alam bebas, namun tetap dibuatkan kandang untuk tempat bertelur. Tingginya infeksi protozoa darah disebabkan karena burung merpati mudah terpapar agen infeksi saat berada di luar kandang. Faktor kekebalan tubuh juga merupakan faktor internal yang biasanya melibatkan faktor fisik dan biokimia. Misalnya nutrisi akan mempengaruhi kekebalan
kekebalan induk semang terhadap infeksi parasit. Faktor sanitasi merupakan salah satu faktor penentu kejadian infeksi protozoa darah berdasarkan data sistem pemeliharaan burung merpati di 5 wilayah di kota Surabaya. Hampir seluruhnya menerapkan sistem sanitasi yang baik. Kandang selalu dibersihkan setiap 1-2 hari sekali pada saat musim hujan dan 2 hari sekali atau musim kemarau. Hal tersebut berkaitan dengan intensitas penyakit dan agen infeksi maupun vektor yang meningkat saat musim hujan. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.